Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik ke-7 mengenai imbalan kerja sesuai PSAK 18, PSAK 24, PSAK 25, beserta contoh penerapan, perhitungan, dan pelaporannya. Kelompok 6 beranggotakan Ratu Aksela Yolanda, Fitriani, dan Cynthia Alvenia. Baiklah, yang pertama yaitu imbalan kerja sesuai dengan PSAK 18, di mana PSAK 18 ini mengenai tentang dana pensiun. Materi ini akan dijelaskan oleh saya, Cynthia Alvenia. Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya. Maka diperlukan susunan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk dana pensiun, di mana kekhususan standar akuntansi keuangan dana pensiun yaitu mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 18. Yang pertama, harus diterapkan dalam akuntansi dan pelaporan dana pensiun. Yang kedua, mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, perlu dikaji kaitannya dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 24 tentang akuntansi biaya manfaat pensiun. Yang keempat, standar akuntansi keuangan lainnya juga berlaku dalam penyusunan laporan keuangan dana pensiun sepanjang tidak diatur dalam ruang lingkup. Yang kelima, berlaku untuk program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti, di mana terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang dana pensiun. Yang keenam, ruang lingkup dana pensiun tidak mengatur tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lainnya, misalnya kewajiban pemberian pesangon, pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan kesehatan, dan kesejahteraan program bonus, dan lain-lain. Program jaminan kesejahteraan sosial yang diwajibkan pemerintah atau JAMSOSTEK juga di luar ruang lingkup dana pensiun. PSAK 18 mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. PSAK 24 revisi 2010 mengenai imbalan kerja mengatur tentang penentuan biaya manfaat purnakarya dalam laporan keuangan pemberi kerja yang memiliki program manfaat purnakarya. PSAK 18 ini melengkapi PSAK 24, di mana program manfaat purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program manfaat pasti. Program manfaat purnakarya diselenggarakan sebagai dana program terpisah, maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IAS 26 diadopsi menjadi Exposure Draft PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Penggunaan kata purnakarya berkenaan dengan keadaan atau kedudukan setelah berdinas, bukan hanya dana pensiun. Kata pensiun sering dianalogikan selesai bekerja karena memasuki umur pensiun. Sedangkan purnakarya memiliki arti yang lebih luas, yakni bisa saja selesai bekerja sesuai dengan perencanaan atau kontrak kerjanya. Program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya, dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana purnakarya tersebut. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui kontribusinya kepada dana purnakarya. Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak-hak penerima manfaat purnakarya.
Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purna Karya dan kinerja investasinya. Tujuan dapat dipenuhi dengan menyusun laporan seperti yang pertama, yaitu penjelasan atas kegiatan signifikan program manfaat Purna Karya selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program tersebut, keanggotaannya, syarat, dan kondisi. Yang kedua, pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program Purna Karya pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga yaitu penjelasan atas kebijakan investasi. Berikutnya, program manfaat pasti. Program manfaat pasti adalah program manfaat Purna Karya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat Purna Karya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Dalam program manfaat pasti, pembayaran kewajiban manfaat Purna Karya terjanji tergantung pada posisi keuangan program Purna Karya dan kemampuan peserta untuk membentuk iuran masa depan program Purna Karya maupun kinerja investasi dan efisiensi kegiatan operasional program Purna Karya. Program manfaat Purna Karya membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan setiap program manfaat Purna Karya, mengkaji kembali asumsi aktuaris dan merekomendasi tingkat iuran masa depan. Tujuan pelaporan program manfaat Purna Karya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan kegiatan dari program manfaat Purna Karya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan seperti yang pertama yaitu penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat Purna Karya, keanggotaan, syarat, dan kondisi. Yang kedua yaitu pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat Purna Karya pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, informasi aktuaria sebagai salah satu bagian dari laporan atau sebagai laporan terpisah. Penjelasan tentang kebijakan investasi. Laporan keuangan program manfaat pasti terdiri atas laporan yang menyajikan pertama aset neto, yang kedua nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji, yang ketiga yaitu surplus atau defisit. Pada laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purna Karya termasuk salah satu dari yang pertama catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji. Yang kedua referensi atas informasi aset neto tersedia. Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji dengan aset neto tersedia untuk manfaat Purna Karya dan kebijakan untuk pendanaan kewajiban manfaat Purna Karya. Nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji. Nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat Purna Karya yang dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan masa Purna Karya peserta. Alasan untuk menerapkan pendekatan gaji kini yaitu yang pertama nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji merupakan jumlah dari seluruh gaji saat ini dapat diatribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat Purna Karya. Yang kedua, peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat Purna Karya pada saat kenaikan gaji. Yang ketiga, jumlah nilai kini aktuaria atas manfaat Purna Karya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang secara umum lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa penghentian atau pemutusan program Purna Karya. Alasan untuk menerapkan pendekatan proyeksi gaji yang pertama yaitu informasi keuangan disajikan atas dasar kelangsungan usaha. Yang kedua, pada akhir pembayaran program manfaat Purna Karya, manfaat ditentukan pada gaji saat atau mendekati tanggal Purna Karya. Oleh karena itu, gaji, tingkat iuran, dan tingkat pengembalian harus diproyeksikan. Yang ketiga, kesalahan untuk tidak memasukkan proyeksi gaji dapat mengakibatkan pelaporan pendanaan tampak berlebih, tapi nyatanya tidak, atau pendanaan terlihat cukup memadai, tapi nyatanya kurang. Selanjutnya yaitu isi laporan keuangan. Pada program manfaat pasti, informasi laporan keuangan disajikan seperti berikut.
Yang pertama yaitu suatu laporan dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya harus juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji. Yang kedua yaitu laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset tersedia untuk manfaat purnakarya. Yang ketiga yaitu laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan menggunakan nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah. Selanjutnya yaitu program purnakarya. Program purnakarya membahas mengenai penilaian aset program purnakarya. Investasi program manfaat purnakarya harus diakui pada nilai wajar. Pada investasi program purnakarya yang dimiliki seandainya estimasi nilai wajar tidak mungkin, maka pengungkapan harus dibuat berisi alasan mengapa nilai wajar tidak dapat digunakan. Pada kasus surat berharga yang diperdagangkan pada nilai wajar, biasanya menggunakan nilai pasar karena dianggap sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi selama periode tersebut. Surat-surat berharga yang nilai jatuh tempohnya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat purnakarya, dinilai berdasarkan nilai jatuh tempo dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Investasi program purnakarya yang dimiliki namun tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar, misalnya seluruh kepemilikan entitas, maka perlu diungkapkan mengapa nilai wajar tidak bisa digunakan. Sepanjang investasi dicatat pada jumlah nilai pasar atau nilai wajar, maka nilai wajarnya biasanya juga diungkapkan. Berikutnya yaitu pengungkapan dan pelaporan. Laporan keuangan program manfaat purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti berisi informasi. Yang pertama, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Yang kedua, ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut. Laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya berisikan yang pertama yaitu laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Yang kedua yaitu pelaporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Yang ketiga, penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Yang keempat yaitu nilai kini aktuaria atas manfaat terjanji yang membedakan antara manfaat yang telah menjadi hak dan manfaat yang belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya. Yang kelima yaitu untuk program manfaat pasti, penjelasan signifikan mengenai asumsi aktuaris yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuaria atas manfaat purnakarya terjanji. Pelaporan program manfaat purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya, komponen laporan keuangan atau laporan keuangan tersendiri. Pelaporan program manfaat purnakarya berisi penjelasan atas program purnakarya, komponen laporan keuangan atau laporan keuangan tersendiri sebagai berikut. Yang A, nama pemberi kerja dan kelompok karyawan yang menjadi peserta program manfaat purnakarya. Yang B, jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan jumlah peserta lain yang diklasifikasikan dengan tepat. Yang C, jenis program purnakarya, program iuran pasti atau program manfaat pasti. Yang D, catatan untuk mengetahui apakah peserta mempunyai kontribusi pada program purnakarya. Yang E, penjelasan kewajiban manfaat purnakarya kepada peserta. Yang F, penjelasan persyaratan penghentian setiap program purnakarya. G, perubahan dalam huruf A sampai F pada periode pelaporan tercakup dalam laporan. Berikut ini adalah contoh penerapan perhitungan serta pelaporan sesuai PSAK 18. Diambil dari contoh pada PT Bank BTPN. Dana pensiun PT Bank BTPN menerapkan program dana pensiun manfaat pasti yang diterima setiap bulan
sesuai besaran yang telah ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan dan penghasilan dasar pensiun yang perhitungannya sesuai dengan rumus yang ditetapkan. Besaran yang diterima oleh para pensiun PT Bank PTPN sesuai dengan rumus jaminan manfaat pasti, yaitu MK dikali 2% dikali PHDP, di mana MK masa kerja dan PHDP yaitu penghasilan dasar pensiun. Dana pensiun PT Bank BTPN orientasinya bukanlah orientasi profit, melainkan bagaimana menjaga kewajiban dana pensiun sama dengan kekayaannya. Iuran terbagi atas dua, yaitu iuran dari karyawan dari penghasilan dasar pensiun dan iuran dari diri sendiri. Dalam hal ini PT Bank BTPN yaitu terbagi atas dua, yaitu yang pertama, jika kekayaan dana pensiun lebih kecil dibanding kewajibannya, maka dana pensiun itu mengalami tidak terbayar. Kekayaan itu tidak cukup untuk membiayai kewajibannya. Dalam hal ini, iuran tambahan diperoleh dari jumlah yang tidak terbayar per 180 bulan yang harus dibayar. Yang mendapatkan dana pensiun ini yaitu peserta merupakan setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Berikut yaitu pelaporan dana pensiun sesuai PSAK 18 sebagai contoh dari PT Bank PTPN, di mana ada kesesuaian laporan keuangan dana pensiun, laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, dan neraca, serta ada penghitungan hasil usaha dan laporan arus kas. Selanjutnya, kami akan membahas PSAK 24 mengenai imbalan kerja, dan PSAK 24 ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ratu Aksela, dan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fitriani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 24, di mana PSAK 24 ini bertujuan untuk mengatur pembayaran pesangon yang diberikan suatu entitas kepada pekerja yang saling terikat dengan pertukaran jasa dan juga upah. Latar belakang dari adanya PSAK 24 ini adalah untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program yang didefinisikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kemudian, amandemen juga diperlukan untuk mengklarifikasi area di mana keragaman dalam praktik yang ada. Maksud dari adanya amandemen ini adalah sebagai penyempurnaan pengungkapan tentang risiko yang timbul dari program imbalan pasti yang diperlukan. Definisi imbalan kerja. Imbalan kerja itu sendiri merupakan seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja di sini terbagi atas beberapa macam. Yang pertama itu ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Yang kedua ada imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Yang ketiga ada imbalan kerja menjadi hak. Maksudnya imbalan kerja menjadi hak yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Selanjutnya ada imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan kerja dihitung dengan perhitungan aktuaria, di mana terbagi menjadi dua perhitungan. Yang pertama imbalan jangka panjang dan imbalan jangka pendek. Imbalan jangka panjang ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada program winduan, tunjangan cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan juga tunjangan kematian. Pada imbalan jangka pendek terbagi 3. Yang pertama ada program pesangon, yang kedua pensiun, dan yang ketiga jaminan kesehatan. Perubahan yang signifikan yang dapat dilihat dari PSAK 24 ini, yang pertama adalah pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria.
Yang kedua, perubahan komponen imbalan pasti dan juga aset program. Dan yang ketiga, persyaratan pengungkapan. Perubahan lainnya yang terdapat pada PSAK 24 ini dapat dilihat dari imbalan kerja jangka pendek, pesangon, dan juga perubahan penting lainnya. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria. Yang pertama itu pendekatan koridor, di mana laporan posisi keuangan yaitu liabilitas neto secara signifikan dapat meningkatkan kerugian aktuaria ataupun penurunan keuntungan aktuaria pada saat adopsi. Dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu peningkatan volatilitas OSI. Selanjutnya adalah pendekatan laba rugi, di mana laporan posisi keuangan tidak mengalami perubahan saat adopsi, dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu peningkatan volatilitas OSI dan mengurangi volatilitas laba rugi. Selanjutnya ada pendekatan melalui OSI, yaitu laporan posisi keuangan juga tidak mengalami perubahan pada saat adopsi, dan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain juga tidak mengalami perubahan pada saat adopsi. Pada PSAK 24 Revisi 2010, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian terdiri dari yang pertama itu ada perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, ada perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya. Pada PSAK 24 Revisi 2013, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian adalah perbedaan antara yang pertama itu nilai kini kewajiban imbalan pasti yang sedang diselesaikan sebagaimana ditentukan pada tanggal penyelesaian. Yang kedua, harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh entitas sehubungan dengan penyelesaian tersebut. Ada beberapa komponen yang digunakan dalam pengukuran kembali. Yang pertama itu ada keuntungan dan kerugian aktuarial, di mana komponen yang diukur itu adalah hasil dari perubahan asumsi aktuaria dan juga penyesuaian, dan tidak mencakup perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti karena pemberlakuan awal, amandemen, curtailment, atau penyelesaian program imbalan pasti, atau perubahan imbalan terutang berdasarkan program imbalan pasti. Selanjutnya itu ada imbal hasil atas aset program, di mana entitas mengurangi dengan biaya pengelolaan aset program dan pajak apapun yang terutang oleh program itu sendiri, selain pajak yang termasuk dalam asuransi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, tidak termasuk juga untuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Selanjutnya komponen terakhir itu ada perubahan dampak batas atas aset, di mana tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Saling hapus antara aktiva terkait suatu program dengan kewajiban terkait program lainnya, yaitu diharuskan apabila terdapat kondisi di mana pemberi kerja memiliki hak secara hukum dan juga mempunyai maksud untuk menyelesaikan kewajiban secara neto ataupun merealisasi surplus pada suatu program sekaligus menyelesaikan kewajiban program lainnya. Dan juga tidak ada ketentuan penyajian biaya jasa kini, hasil program, dan biaya bunga. Kemudian tidak ada ketentuan pembedaan aset dan kewajiban lancar atau tidak lancar. Pengungkapan pada PSAK 24 ini yang pertama itu ada kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial. Yang kedua, gambaran umum jenis program. Yang ketiga, rekonsiliasi aktiva dan kewajiban yang diakui di neraca. Yang keempat, jumlah nilai wajar, kategori utama, pengembalian aktuarial aset program, basis untuk menentukan pengembalian aset program. Dan yang kelima, rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih kewajiban aset selama suatu periode di neraca. Yang keenam, total beban yang diakui di laporan laba rugi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Dan yang terakhir adalah asumsi aktuarial utama. Contoh penerapan PSAK 24 ini bisa dilihat dari contoh yang dipaparkan pada layar, di mana sebuah perusahaan menjanjikan pembayaran pesangon kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja di usia pensiun sebesar 200 juta. Karyawan tersebut memiliki masa kerja sampai pensiun selama 20 tahun.
Maka berdasarkan metode Project Unit Credit, cara perhitungannya itu adalah 200 juta itu dibagi dengan masa kerja 20 tahun, maka akan didapatkan 10 juta, sehingga pengakuan di laba rugi dan neraca terdapat sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada tabel yang ada di layar. Pada pelaporan posisi keuangan dalam PSAK 24, entitas mengakui liabilitas aset imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan. Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang pertama itu ada liabilitas dan juga ekuitas. PSAK 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Kebijakan akuntansi. Definisi kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Konsisten kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung pada yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Jenis penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penerapan retrospektif, yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak awal transaksi. Yang kedua, penerapan prospektif, yaitu penerapan tanpa perubahan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi. Ketika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode lalu, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut, kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas mengungkapkan yang pertama, judul PSAK. Yang kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Yang kelima, ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Yang keenam, untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis, jumlah penyesuaian. Yang A, untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh. B, laba per saham dasar dan dilusian. Jika PSAK 56, yaitu laba per saham diterapkan atas entitas. Yang ketujuh, jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan yang terakhir, jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu atau periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, maka yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan di atas.
Estimasi akuntansi, definisinya yaitu merupakan estimasi yang dapat memengaruhi elemen dalam laporan keuangan. Estimasi akuntansi sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis. Banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Misalnya estimasi yang mungkin diperlukan untuk piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan, umur manfaat dari ekspektasi pola konsumsi dari manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada aset terusutkan, dan kewajiban garansi. Pengungkapan perubahan estimasi akuntansi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material jika disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Namun kesalahan material yang kadangkala tidak ditemukan sampai suatu periode kemudian, dan kesalahan periode lalu dikoreksi pada informasi komparatif sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukan dengan yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi, dan yang kedua jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian yang paling awal. Pengungkapan kesalahan periode lalu. Dalam pengungkapan kesalahan periode lalu, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dari kesalahan periode lalu. B. Jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis, yaitu untuk setiap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 56, yaitu laba per saham, ditetapkan atas entitas. Yang C. Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, dan D. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Selanjutnya itu contoh di mana diketahui PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500. PT Beta tahun 2021 memiliki penjualan Rp104.000, HPP 86.500, pajak penghasilan 5.250. PT Beta tahun 2020 memiliki penjualan 73.500, HPP 53.500, pajak penghasilan Rp6.000. Terus saldo laba awal 2020 sebesar Rp20.000 dan saldo laba akhir Rp34.000. Tarif pajaknya yaitu 30%, modal saham Rp5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba. Saham tidak diperdagangkan di publik. Maka dibuatlah laporan 2020 di mana terdapat penjualan 73.500, beban pokok penjualan 63.500, laba sebelum pajak penghasilan 20.000, pajak penghasilan 6.000, dan dapatlah laba 14.000. Kemudian dibuatlah laporan 2021 di mana terdapat penjualan di 2021 sebesar 104.000, di tahun 2020 73.500, beban pokok penjualan di tahun 2021 80.000 dan pada tahun 2020 63.500. Laba sebelum pajak penghasilan 2021 itu terdapat 24.000, di tahun 2020 terdapat 20.000, dan pajak penghasilan pada tahun 2021 terdapat 7.200, dan pada tahun 2020 terdapat 6.000. Maka didapatlah laba pada tahun 2021 sebesar 16.800 dan
pada tahun 2020 terdapat 14.000. Selanjutnya dibuatlah laporan perubahan ekuitas, di mana terdapat saldo per 31 Desember 2009 di modal saham 5.000, saldo laba 20.000, dan terdapat total 25.000. Terus laba untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 disajikan kembali, modal saham tidak ada, terus saldo laba terdapat 9.450 dan totalnya 9.450. Selanjutnya saldo per 31 Desember 2020, modal saham 5.000, saldo laba 29.450 dan totalnya 34.450. Untuk laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001, modal saham tidak ada, saldo laba 16.800 dan totalnya 16.800. Selanjutnya saldo per 31 Desember 2021, modal saham 5.000 dan saldo laba 46.250 dan totalnya 51.250. Beberapa produk yang telah terjual pada 2020 tercatat salah sebesar 6.500 per 31 Desember 2020. Laporan keuangan 2020 disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkas berikut ini. Tidak ada dampak pada 2021. Maka dibuatlah laporan dampak 2020 di mana terdapat peningkatan dalam harga pokok penjualan sebesar 6.500, penurunan beban pajak penghasilan sebesar 1.950, penurunan dalam laba sebesar 4.550. Terus penurunan dalam persediaan sebesar 6.500, penurunan dalam utang pajak penghasilan sebesar 1.950 dan penurunan dalam ekuitas sebesar 4.550.